Beberapa hari yang lalu, tepatnya 11 Maret 2025, di beberapa wilayah di Indonesia terjadi hujan es, khususnya di Yogyakarta. Tahukah kalian kenapa hujan es tersebut terjadi? Menurut ahli, proses terjadinya hujan es dimulai dari panas matahari yang membuat air di sungai, laut, dan danau menguap. Semakin panas matahari, penguapan yang terjadi juga akan semakin banyak, sehingga terbentuk awan cumulonimbus yang biasa menjadi pertanda akan terjadinya cuaca ekstrim. Ketika air yang menguap sampai di puncak awan cumulonimbus, air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es. Hal ini terjadi karena suhu di puncak awan cumulonimbus lebih rendah dari 0 derajat. Partikel es ini kemudian akan jatuh ke daratan ketika awan tidak kuat menampungnya lagi. Suhu di permukaan akan menentukan partikel es ini jatuh dalam bentuk air atau es. Semakin rendah suhu di permukaan, baru akan terjadi hujan es. Kalau suhu di permukaan tinggi, hanya akan terjadi hujan biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang hujan. Di video sebelumnya kita sudah melihat salah satu kejadian hujan yang tidak biasa ya terjadi di Indonesia, yaitu hujan es. Jadi kejadiannya tidak selalu, dan pada tanggal 11 Maret kemarin terjadi hujan es. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, pada video kali ini kita akan belajar tentang hujan. Apa itu hujan, kemudian kejadian-kejadian hujan, jenis-jenis hujan, karakter hujan, dan pengukuran hujan. Hujan adalah salah satu proses yang dilalui dalam siklus air atau siklus hidrologi yang terus-menerus terjadi di atmosfer dan melibatkan interaksi atmosfer dan air permukaan. Salah satu proses ini seringkali disebut sebagai presipitasi, yang kejadiannya tidak jatuh hanya dalam wujud air atau hujan, tapi juga salju, es, kabut, gitu ya, di mana air jatuh ke permukaan tanah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 48 juga disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Allah mengirimkan angin, kemudian angin itu menggerakkan awan, di mana awan itu adalah proses kondensasi. Kemudian kita lihat di situ ada proses di atmosfer yang melibatkan tekanan dan suhu, sehingga awan tersebut dalam kondisi jenuh dan terjadilah hujan di permukaan. Nah, kejadian hujan ini menurut kejadiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah frontal lifting, yang kedua orographic lifting, dan yang ketiga adalah convective lifting. Apa itu frontal lifting? Frontal lifting sering dikaitkan juga dengan hujan siklonik, di mana hujan ini terjadi karena efek panas yang terangkat ke atas oleh lapisan udara yang lebih dingin dan lebih rapat. Sehingga kejadiannya tidak terus-menerus terjadi, tapi sekali karena proses udara panas yang naik dan kebetulan ketemu dengan kondisi udara yang dingin di atmosfer, sehingga menyebabkan hujan.
Kemudian yang kedua adalah hujan orografik, di mana hujan ini seringkali terjadi karena adanya udara lembab yang berada di wilayah gunung atau pegunungan. Sehingga kita ketahui bahwa kejadian atau frekuensi hujan di daerah pegunungan ataupun gunung itu akan jauh lebih banyak dibandingkan di dataran rendah. Yang ketiga itu adalah hujan konvektif, di mana hujan konvektif ini memiliki intensitas yang sangat tinggi akibat massa udara yang terangkat oleh pemanasan lahan dan terjadi di daerah yang relatif luas. Kita ketahui bahwa hujan itu sangat bervariasi terhadap waktu dan tempat. Bisa jadi di suatu kelurahan saja ada kejadian yang tempat itu hujan dan ada kejadian yang di tempat yang lain itu panas. Ataupun bergantian pada jam pagi di daerah A hujan, kemudian di daerah B di waktu selanjutnya baru hujan. Nah, ini mengakibatkan adanya variasi dan kita mengetahui bersama bahwa karakter hujan itu sangat bervariasi terhadap tempat dan waktunya. Bergantung pada pola umum sirkulasi atmosfer dan faktor lokal. Ini adalah contoh aplikasi dari peta gitu yang menunjukkan bahwa hujan itu sangat bervariasi terhadap tempat. Ini adalah peta jumlah kejadian hujan dengan durasi 1 jam yang dihimpun dari puluhan tahun data hujan, dan terakumulasi sampai 4.000-an kejadian hujan. Nah, kalau kita lihat di sini ada wilayah-wilayah yang berwarna biru tua yang menunjukkan frekuensinya paling tinggi, dan kita bisa lihat di sini ada di daerah lereng Merapi atau di sekitar puncaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi bukti bahwa ada yang namanya hujan orografis di situ karena faktor udara lembab yang berada di sekitar gunung atau pegunungan. Nah, ini cocok dengan apa yang terekam bahwa hujan orografis itu terjadi di sekitar lereng Merapi, yaitu di Stasiun Babatan, Lawangan, Bules. Ini merupakan stasiun-stasiun hujan yang merekam kejadian hujan dalam durasi 1 jam dan frekuensinya itu bisa sampai 4.000 kejadian. Di analisis yang lain, kejadian hujan juga bisa digambarkan dalam informasi grafis seperti ini. Ini juga kita bisa mengetahui juga durasi hujan dominan di kawasan lereng Merapi itu berapa jam. Jadi kalau di sini menurut peta hasil analisisnya, ternyata daerah Babatan dan Deles memiliki durasi hujan dominan 6-7 jam dalam sehari. Nah, setelah kita mengetahui bahwa satu titik itu bisa merekam kejadian hujan, berarti sesungguhnya hujan itu bisa diukur. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, ternyata Allah juga menyebutkan bahwa kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran.
Berarti di sini ada statement bahwa hujan itu memang terukur, bisa diukur. Lalu, bagaimana cara mengukur hujan? Hujan seringkali dihitung dengan atau dinyatakan dalam milimeter. Kalau hujan itu terekam kejadiannya dalam satu hari itu 30 milimeter, apa sih artinya? 30 milimeter itu berarti hujan terjadi secara merata di wilayah dalam cakupan tertentu gitu ya. Jadi ketika suatu kawasan itu memiliki alat ukur hujan dan itu dianggap mewakili, maka kejadian hujan yang terekam di stasiun hujan tersebut dianggap mewakili pada suatu kawasan tertentu dan dianggap terdistribusi merata pada seluruh daerah tangkapan air. Sedangkan durasi hujan itu adalah waktu yang dihitung dari saat hujan mulai turun sampai berhenti. Ada alat ukur hujan yang manual, dia biasanya merekam kejadian dalam satu hari, sehingga kita tidak bisa mengetahui kejadian hujannya itu berapa jam. Tapi saat ini ada alat ukur hujan yang merekam secara otomatis kejadian hujan per 5 menit. Sehingga kita bisa mengetahui durasi hujan itu dari mulai turun sampai berhenti berapa menit atau berapa jam. Intensitas hujan adalah perbandingan antara kedalaman hujan dan durasi hujan. Jadi rasio ya tadi, kedalaman hujan dalam milimeter dan durasi hujan dalam menit atau jam atau hari. Biasanya informasi grafis untuk hujan digambarkan dalam grafik batang atau hitograf, ataupun bisa juga kita lakukan distribusi hujan kumulatif dari 5 menit pertama sampai berakhirnya hujan. Ini adalah gambaran dari alat ukur hujan. Ada yang menggunakan penakar hujan biasa, jadi mengambil benar-benar air hujan itu tertampung di tampungannya. Kita cek tiap 24 jam. Jadi kalau misal pengambilan hari ini jam 7 pagi, maka kita akan cek lagi di jam 7 pagi hari berikutnya. Maka itu akan tertotal selama 24 jam. Adakah kejadian hujan? Berapa mili? Ada juga yang menggunakan otomatis, alat ukur otomatis dengan bantuan kertas yang akan tertulis gitu sesuai dengan kejadian hujannya. Jadi kalau ada kejadian hujan, maka penanya akan bergerak dalam kertas itu, dan ketika hujannya berhenti, maka dia akan menggambar garis lurus lagi. Kemudian ada yang menggunakan typing bucket atau pelampung. Dalam hal ini bisa bekerja otomatis yang disalurkan menggunakan internet, dan kita bisa mengakses melalui website yang sudah
merekam kejadian hujan sesuai dengan apa yang ada di alat ukur hujan. Nah, tentu saja alat ukur hujan juga tidak bisa dipasang sembarangan. Dia harus berada di lokasi yang tidak mengganggu dan tidak terganggu oleh lingkungan sekitarnya, sehingga mempengaruhi tetesan hujan. Saat ini, selain dibantu dengan adanya data dari stasiun-stasiun hujan, sebenarnya kita juga bisa mengakses data hujan melalui satelit atau radar dengan berbagai satelit ya, satelit untuk bisa mengakses data hujan. Namun beberapa dari tipe satelitnya itu membutuhkan koreksi. Apakah data hujan yang terekam melalui satelit tersebut bisa dinyatakan valid atau tidak, atau dipercaya atau tidak. Nah, stasiun hujan itu pun juga masih relatif ada yang di beberapa das itu tersebar dengan merata, ada pula yang di das suatu daerah tangkapan air itu sangat minimalis atau masih sangat kurang. Nah, sehingga kadangkala penempatan stasiun yang merata akan memberikan hasil perkiraan hujan yang lebih baik daripada yang acak atau bahkan cuma satu di suatu daerah tangkapan air atau das, daerah aliran sungai. Penempatan di bagian das yang mempunyai variabilitas hujan yang tinggi juga harus mempunyai kerapatan jaringan yang semakin tinggi juga, agar data yang dihasilkan itu bisa dipercaya, lebih dipercaya. Kira-kira itu bisa disampaikan di video kali ini tentang definisi hujan, kemudian pengukuran hujan. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis hujan kawasan.